Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa qala aidan balid darku 'ilmuhum fil akhirati bal hum fi syakki minha bal hum minha amun. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih di Masjid Al-Hidayah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan iman Islam, dan tentunya dengan rangkaian aktivitas saum atau ibadah puasa yang sangat bermakna karena diberikan pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bagaimana puasa itu hanya milik Allah semata dan dibedakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ikhwatul iman rahimullah, kehidupan kita adalah merupakan suatu perjalanan hidup yang panjang, dan puasa ini adalah merupakan bagian daripada syariat yang telah Allah tentukan untuk kita. Dan ketika kita melakukan ibadah puasa di sini, khususnya kita di Indonesia ini, sebenarnya kita sedang dimanja oleh Allah. Bayangkan, kita bisa nikmat, tidak panas seperti di negara-negara yang lain. Atau panjangnya kita puasa juga kalau kita bandingkan dengan di Swedia misalnya, atau di Finlandia, atau di Rusia, atau di Alaska, bahkan di sebagian negara ini ada yang 20 jam dan puasa, bahkan ada yang 22 jam. Sementara kita cuma 13,5 jam atau 14 jam. Itu pun kalau kita bisa berbuka dengan bukaan-bukaan yang belerah-belerah, teman orang Jawa itu. Coba kalau kita berada di daerah konflik misalnya, mungkin hanya sekedar air putih saja, ya. Apalagi kita ibadah dengan sholat kita, tarawih kita juga dengan dingin, dengan AC. Coba kita bandingin dengan masa Rasulullah SAW dengan panas, nggak ada kipas angin. Kemudian Rasulullah juga kita bayangkan kakinya bengkak-bengkak, karena justru yang nikmat itu adalah ketika kita puasa dengan panasnya, laparnya, itu yang pahalanya luar biasa. Sebagaimana ketika kita wudhu juga dalam kondisi yang dingin, itu yang pahalanya yang maksimal. Ikhwanullah, dalam perjalanan hidup ini perlu kita mengambil bekal. Ada satu kisah dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman Ad-Dausi, yang mungkin kita lebih kenal dengan Abu Hurairah. Ketika beliau akan meninggal dunia, para sahabatnya menyambangin, kemudian mendoakan, ingin mendoakan supaya kesembuhannya, tapi ternyata
ketika ini adalah merupakan sakit yang merupakan sakit yang justru dekat dengan kematiannya. Dia menangis. Nah, di sini kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Abu Hurairah, lima tubkika, apa yang menyebabkan kalian menangis? Bukankah Anda ingin segera berjumpa dengan kekasih?" Apa kata Abu Hurairah? "Saya menangis bukan karena sedih, ingin bertemu dengan Allah, tapi saya menangis justru karena perjalanan ini masih panjang dan saya melihat bekal saya belum banyak dan saya berada di ujung perjalanan ini, belum tahu apakah nanti masuk ke surga atau justru akan ke neraka." Itulah kemudian dia tambah menangis. Kemudian para sahabat justru mendoakan, "Allah masyfika atau syafaka Allah, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkanmu." Tapi dia justru berdoa, "Allahumma inni mustaqun ilaika wa hal anta mustaqun ilayya." Ya Allah, saya sungguh-sungguh sangat rindu bertemu denganmu ya Allah. Apakah engkau juga ingin rindu bertemu denganku? Nah, kata iman, ini adalah merupakan sekelumit kehidupan bagaimana Abu Hurairah. Dan sebagian besar para sahabatnya ketika memandang hidup ini adalah bagian dari kehidupan yang nanti akan berlanjut ke kehidupan selanjutnya. Berbeda dengan kehidupan orang kafir. Mereka menganggap apa? Kehidupan ini adalah hanya ya naturalism, alami saja. Jadi mereka hanya menganggap bahwasanya hidup ini ya nanti mati. Sebagaimana Allah sebutkan ucapan mereka, waqalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna inad dahr. Dan mereka berkata, maksudnya orang-orang kafir, tidaklah kehidupan ini kecuali hanya kehidupan di dunia ini saja. Nahya wa namutu, kita hidup dan kita mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan kita tidak binasa, kita tidak mati kecuali hanya karena masa saja. Ya, itu alami tadi, meninggal, ya, hidup, lahir, hidup, kemudian meninggal. Jadi seolah di situ tidak ada pertanggungjawaban setelah mati itu. Wama lahum bidzalika min ilmin. Allah menyebutkan tidaklah apa yang diucapkan oleh mereka itu dari ilmu yang benar. Inhum illa yadunun. Tidaklah mereka itu kecuali hanya menduga-duga saja. Sebagaimana juga perkataan mereka di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7 Allah sebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui tentang zahir yang nampak minal hayati dunya, dari kehidupan dunia ini. Sementara wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sementara tentang akhirat mereka itu benar-benar lalai. Nah, tentu pemandangan atau apa yang kita rasakan dengan mereka berbeda. Saudara sekalian mungkin pernah mendengar seorang nenek-nenek yang mengatakan bahwasanya ini nenek-nenek ini bekas presiden, tapi ya, mengatakan bahwasanya mereka orang-orang para pengusung ideologi tertutup, ya, mereka meyakini, atau ulama-ulama mereka, pemimpin mereka meyakini bahwasanya mereka memposisikan diri sebagai peramal-peramal masa depan. Seolah-olah mereka tahu bahwasanya di sana ada kehidupan
surga dan nerakanya. Padahal hakikatnya mereka belum pernah melihat. Ini adalah ucapan orang yang tidak mengenal akhirat, tidak mengenal kehidupan setelah mati itu. Jadi kalau orang ini dipotret oleh Allah ya persis dengan ucapan balid daru ilmuhum fil akhirati bal hum fi syaqq minha bal hum minha amun. Dalam surat An-Naml ayat 66 disebutkan bahkan iddaru ilmuhum, cetek sekali pengetahuan mereka. Darkun itu artinya yang paling bawah itu ya. Jadi ilmu mereka, maksudnya orang-orang kafir itu sangat dangkal sekali tentang akhirat. Bahum fisyakin minha, bahkan mereka tentang akhirat itu dalam keraguan-raguan. Balhum minha amun, bahkan mereka amun jamak daripada a'ma atau umyun jamaknya sama dengan amun, artinya buta. Mereka buta tentang akhirat. Jadi kalau kemudian mereka memaknai hidup itu dengan ya sudah seperti kucing aja, mati udah dikubur, nggak ada kehidupan setelah itu adalah salah besar. Karena setelah kehidupan ini ada kehidupan di mana Allah akan membangkitkan kita, ya, mengumpulkan kita, ya, sebagaimana kita sering mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kembalinya adalah dengan pertanggungjawaban kita hidup di dunia, dengan etapa dari alam rahim, alam dunia ini, alam syahadah, kemudian alam barzah, kemudian satu alam akhirat. Nah, inilah alam yang syahadah, ini yang alam yang paling penting untuk kita mengambil bekal. Kemudian nanti di alam akhirat itulah kita akan mengetam. Imanullah, apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Abu Hurairah dalam pandangan tentang akhirat ini? Yang pertama adalah kita mengambil bekalnya bahwasanya para sahabat dan harus kita teladani kemampuan untuk memaknai hidup ini berlandaskan dengan hal-hal yang keyakinan atau keimanan pada yang gaib atau bahkan yang maha gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Kalau kita bicara rukun iman, ada di sana ada Allah gaib, ada malaikat-malaikat gaib, ada iman kepada hari akhir gaib, kepada rasul, para rasul ya, mereka ada sebagai contoh-contoh untuk dijadikan teladan di dalam kehidupan mereka untuk bagaimana mereka bisa mencapai kehidupan di dunia sukses dan di akhirat dengan bahagia. Itulah para rasul ini. Termasuk Rasulullah SAW dihadirkan kepada kita untuk apa? Menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan insya Allah akan selamat kalau kita meneladani beliau. Nah, jadi kemampuan kita untuk memaknai hidup dengan landasan iman pada yang gaib, pada Allah, malaikat-malaikatnya, pada hari akhir, ya, inilah sangat penting sekali. Sehingga pentingnya tadi dengan dunia ini adalah sebagai upaya untuk mengambil bekal, sementara akhirat adalah nanti kita akan mengetam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berusaha, ya, kemampuan kita untuk menjaga jarak antara diri kita dengan batasan-batasan yang telah Allah tentukan, dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan. Ini penting untuk kita fahami, karena ketika kita sholat menghadap Allah, pertama kali yang setelah kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar, iftitah kita adalah diajarkan Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara diriku dengan dosa-dosa sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Allah naqqini minal khataaya. Ya Allah, naqqini, bersihkanlah aku minal khataaya, dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, sebagaimana disucikannya kain yang putih dari noda-noda. Allah maksini ya, minal khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah diriku ya dari dosa-dosa dengan salji, dengan air salju, es, bil ma'i, dengan air salju dan embun. Ini adalah gambaran tentang bagaimana hidup ini ada syariat, ada perintah yang kita bisa lakukan, dan Allah tidak mungkin menzalimi kita dengan memberikan beban taklif yang lebih daripada apa yang kita mampu. Kalau seperti saum misalnya, ada yang tidak kuat, itu mungkin karena sudah saatnya dia renta, dan itu ada di dalam ayat Al-Quran, kemudian diberikan satu rukhsah dengan fidyah misalnya. Tapi bagi mereka yang badannya kuat, gede, cuma masalahnya kan karena dia suka kulinernya yang terlalu banyak, bisa jadi malah nggak kuat akhirnya. Nah, ini yang bermasalah ya, mestinya kuat mestinya. Nah, itu jadi ada juga yang berdoa dengan Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsiro, dan seterusnya ya. Atau ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini gambaran tentang ketika kita ini sudah menghadap Allah itu ya, artinya di sana berusaha untuk apa, menjadikan Allah sebagai zat yang diagungkan, sehingga kita mengenal Allah dan kita menjadi hamba yang kerdil, yang kecil, karena hakikat ibadah adalah at-tadzallul. Jadi merendahkan diri kita, menghinakan diri kita untuk berhadapan dengan Allah yang maha mulia, Al-Hamid, Al-Majid itu. Jadi ini hakikat ibadah adalah bagaimana kita menghinakan diri kita, yang mestinya jidat kita selalu di atas, itu kita tundukkan sampai ke paling bawah. Nah, ini kalau kita beribadah tapi kehidupannya masih sombong, itu bukan menampakkan dia sebagai seorang ibadah. Jadi akhwat imanullah, ada juga di dalam at-tahiyat kita mengungkapkan dengan at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatu. Ketika kita faham ini, itu mungkin kita tidak akan banyak melakukan maksiat-maksiat. Kenapa? Karena itu ikrar kepada kita sebagai dialog Rasulullah pada Allah pada saat Isra Mi'raj itu. Ketika malaikat Jibril mempersilahkan Rasulullah, silakan Rasulullah, saya tidak bisa mengantarkan Anda menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Maka kemudian ya, Jibril alaihissalam mengatakan, silakan, apa yang akan Anda persembahkan untuk Allah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ketika menghadap Allah dengan at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, segala bentuk penghargaan, penghormatan ya, keberkahan, at-thayyibat, yang baik-baik, atau perbuatan atau ucapan yang baik, lillah, adalah hanya milik Allah semata. Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Nabi sebagai pemimpin umat yang ya, menjadi teladan yang utama, tidak ingin hanya ya, bahasa kita mungkin egois ya, sendirian. Rasulullah kemudian mengatakan,
Jangan untuk saya saja ya Allah. Assalamu alaina, bukan aliyah. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ya Allah, semoga keselamatan atas kami, bukan atas saya, atas kami dan atas ibadillah, hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian setelah itu para malaikat dan sebagainya ya pada bersumpah, bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, termasuk Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau imanullah ini menunjukkan bagaimana dialog ini ketika kita fahami, maka keluar dari masjid pun kita akan, waduh, ternyata punya tanggung jawab besar setelah sholat ini. Ketika kita faham dengan apa yang kita ucapkan, dan Allahumma ba'id baini atau at-tahiyatulillah dan seterusnya. Jadi ikhwatu imanullah, ini adalah merupakan bagian daripada upaya kita untuk membekali diri kita untuk supaya maharimillah, keharaman-keharaman atau batasan-batasan Allah itu, wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui daripada hududullah, batasan-batasan Allah itu, ya, apabila kaum, ya, mereka itulah orang-orang yang ya, banyak sekali yang menunjukkan tentang balasannya ini bukan hanya untuk kekal di neraka itu hanya karena orang kafir saja, termasuk ketika seorang melakukan kesalahan atau mengambil hak orang lain dalam pembagian harta waris misalnya, juga Allah sebutkan wa may yata'adda hududallah, ya, mereka ya finari, kekal dalam neraka, khalidina fiha, ya, kekal dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya adalah bekal yang perlu kita ambil adalah bagaimana menjadikan apa yang Allah berikan untuk kita ini semuanya kita jadikan sebagai sarana untuk dimanfaatkan untuk meraih ridho Allah semuanya. Ada ilmu Allah berikan pada kita, ada harta, ada waktu, ada ya, setiap yang Allah berikan pada kita ini untuk kita jadikan sebesar-besar manfaatnya untuk kepentingan kita dapat meraih ridho Allah. Tadi juga diperingatkan kita oleh Pak Imam, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Ya, ini bagian daripada ketika kita menjadi orang muttaqin, ya, adalah kita mengambil bekal ini karena ya, ampunan Allah tuh luar biasa. Ya. Ini kalau kita diberikan ampunan oleh Allah, yang jadi masalah selama ini kita belum tahu apakah Allah itu mengampuni kita atau tidak ketika kita berdoa itu. Allah turun dari langit dari arsy ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dia mengatakan man istaghfarli aghfirlahu wa man da'ani fajibu. Siapa yang memohon ampun padaku maka aku akan ampuni dia, dan siapa yang memohon kepadaku aku akan kabulkan permohonannya. Nah, kita belum tahu dosa-dosa kita itu kan diampuni Allah atau tidak. Ada yang jadi masalah, maka terus ya, kita harus berusaha keras ya, dengan wasari'u, bergegas, berlomba-lomba atau sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, sama, yaitu agar kita berusaha ya, mujahadah ya, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang berjuang dalam meniti jalanku ini pasti aku akan berikan jalannya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah akan bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit saja, mudah-mudahan kita dapat mengambil bekal semaksimal mungkin dari apa yang Allah berikan pada kita, dan mudah-mudahan kita ya, sampai di akhir Ramadan dengan mendapat gelar muttaqin, dan jika kita lanjutkan dengan
bulan-bulan selanjutnya pun juga kita la'allakum tatakun, ya, menjadi orang yang bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan saja. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.